Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umural muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasil ila imam al-khatimatil hufaz al-imam Jalaluddin As-Sayyidi rahimahullah ta'ala. Faqad
qaddasallahu sirrahu wa adaman nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahati wa madati wa karamati fid darin amin. Hadis 7790. Ma ahdatha qaumun bid'atan, tidak melakukan oleh satu kaum akan perkara bid'ah illa rufi'a mithluha, kecuali diangkat semisilnya bid'ah dari sunnah. Karena bid'ah dan sunnah tidak mau bergabung di satu tempat. Di dalam diri seseorang juga masyarakat ada porsi terbatas. Kalau diisi dengan bid'ah akan keluar dengan jumlah yang sama perkara sunnah. Diisi bid'ah lagi, keluar sunnah lagi. Ditambah dengan bid'ah lagi, keluar sunnah lagi. Artinya dia memiliki volume yang pas. Kalau dimasukkan bid'ah, keluar sunnah. Masukkan bid'ah seliter, keluarkan sunnah seliter. Itu makna hadis Nabi, ma'ahdatsa qaumun bid'atan, tidaklah melakukan oleh satu kaum perkara bid'ah melainkan diangkat semisil bid'ah itu dari sunnah. Sebesar apa bid'ah yang masuk, sebesar itulah sunnah yang terangkat. Tentu bid'ah dengan definisi ahlus sunnah wal jamaah, bukan bid'ah versi definisi Wahabi Salafi. Kalau versi mereka banyak yang bid'ah, tapi pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak semua bid'ah yang dimaksudkan dilarang oleh Nabi SAW. Karena ada beberapa perkara bid'ah, bukan beberapa, jumlah yang banyak yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Di antaranya membukukan Al-Quran oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, salat tarawih berjamaah oleh Sayyidina Umar bin Khattab, azan Jumat 2 kali oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Itu salah satu daripada bid'ah-bid'ah yang tidak ada di zaman Nabi. Kalaulah bid'ah ikut definisi mereka, tentu tidak ada satu sahabat pun yang berani membuat perkara yang Nabi tidak buat. Tapi karena yang sesungguhnya pemahaman sahabat tidak seperti pemahaman mereka, maka banyaklah perkara yang tidak ada di zaman Nabi berlaku di zaman Khulafair Rasyidin dan juga kepada umat setelahnya. Ma'ahrazal walad, apa saja yang ditinggalkan oleh anak ketika meninggal dunia, awil walid, atau orang tua, fahuwa li asobatih, maka dianya itu hak asobahnya, maka dianya yang ditinggalkan itu hak bagi asobahnya, anak atau asobah orang tua, mangkana, siapa saja yang ada ia. Kalau ketemu kalimat asobah, ini berkaitan dengan pembahasan ilmu faraid. Apa itu asobah? Asobah adalah sisa harta
Maaf, asobah adalah orang-orang yang mengambil harta warisan enggak pakai kadar, enggak ada kadarnya. Jadi dalam ilmu faraid terbagi dua kategori. Satu, zawil furu', orang-orang yang mengambil harta warisan ada kadar-kadarnya. Kadar dalam faraid itu ada 6, 1/4, setengah, 1/4, 1/8, 1/3, 2/3, 1/6. Nah, sementara asobah dia ngambilnya bukan pakai kadar. Asobah itu adalah bapak, kakek, anak laki-laki, anak laki-laki dan anak laki-laki, saudara laki-laki sebu sebapa, ada 5, saudara laki-laki sebapa, anak laki-laki dari saudara laki sebu sebapa, anak laki-laki dari saudara laki sebapa, paman sebu sebapa dengan bapa, paman sebapa dengan bapa, ada 10. Anak laki-laki dari paman laki-laki sebu sebapa dengan bapa, anak laki-laki dari paman yang sebapa dengan bapa, kemudian mantan sayyid, ada 13 asobah. Nah, apabila terkumpul ke-13 itu, yang berhaklah yang pertama. Yang berhak yang pertama. Dan seluruh asobah itu laki-laki, enggak ada yang perempuan. Kecuali mantan sayyid, ini boleh perempuan. Nah, yang pakar dalam ilmu faraid itu adalah Sayyidina Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Ma ahsanal qasda fil ghina, alangkah bagusnya sederhana pada saat kaya. Ma ahsanal qasda fil faqri, alangkah indahnya sederhana pada saat miskin. Wa ahsanal qasda fil ibadah, alangkah indahnya sederhana di dalam beribadah. Hadis hasan. Nah, redaksi seperti itu dalam ilmu nahwu namanya ta'ajjub, mengungkapkan kekaguman. Wazan ta'ajjub dalam nahwu cuma 2. Satu wazan fi'il madi, ma af'ala zaidan. Yang kedua wazan fi'il amar, af'il bi zaidin. Dah belajar sama. Nah, itu menunjukkan kekaguman. Jadi keindahan, kesederhanaan saat kaya itu suatu yang sangat bagus. Kalau ketika kaya jangan terlalu boros, yang membeli perkara yang enggak penting, nanti pas miskin jual lagi barang itu. Apalagi waktu miskin, tentu kesederhanaan lebih bagus lagi. Dan dalam ibadah juga bagus sebuah kesederhanaan. Nabi melarang Sayyidina Abdullah bin Amr bin As untuk khatam Al-Quran setiap hari. Nabi kasih jangka waktu 10 hari sekali khatam. 40 hari pertama. Boleh khatam Quran sekali 40 hari.
Ya Rasulullah, saya mau lebih lagi dari itu, saya lebih kuat. Nabi katakan sekali sebulan. Ya Rasulullah, saya mau lebih lagi. Kata Nabi 20 hari. Kata Nabi 10 hari. Belum minta lagi. Kata Rasul 3 hari. Enggak boleh lebih dari 3 hari. Artinya enggak boleh lebih mujahadah dari itu. Enggak boleh khatam Quran dalam 2 hari. Kemudian beliau mau puasa setiap hari. Nabi katakan cukup 3 hari dalam sebulan. Ya Rasulullah, saya lebih kuat. Nabi katakan, okeylah Senin Kamis. Ya Rasulullah, saya lebih kuat lagi. Kata Rasulullah, puasa Nabi Daud. Enggak ada puasa yang lebih hebat dari puasa Nabi Daud. Padahal puasa setiap hari itu lebih maksimal, tapi tidak ada nilai tinggi ketika berlebihan. Yang ada dalam kesederhanaan. Duha 12 rakaat maksimal, tapi yang terbaik bukan 12, 8. Kecuali yang enggak qadha duha sudah 3 hari. Nah, itu baru 12. Nah, ma ahsana abdun, tidak berbuat baik oleh hamba. Nah, coba antum lihat redaksinya itu. Ma ahsanal qasda, ma ahsana abdun. Itu dengan barisnya qasda sama abdun itu menunjukkan redaksi berbeda. Kalau setelah ahsana fathah itu ta'ajjub, maknanya alangkah indah. Tapi kalau setelah ahsana abdun itu ahsana fi'il madhi. Maka berubah baris setelah ahsana mempengaruhi cara menterjemahkannya. Nah, itulah belajar dalam ilmu nahwu. Nah, kalau di sini bagaimana terjemahannya? Ma ahsana, tidak berbuat baik oleh hamba. Padahal kalimatnya sama di atas. Ma ahsana. Di atas alangkah baik. Kalau di sini tidak berbuat baik oleh hamba dengan cara bersedekah, kecuali ahsanallahu, berbuat baik oleh Allah, al-khilafata, akan pengganti, ala tarikatihi, atas peninggalannya, atas harta yang ditinggalkannya. Jadi tidak perlu khawatir seseorang ayah kalau dia hidup dalam sedekah menyebabkan anak keturunannya miskin nantinya. Kata Nabi di sini, ketika seorang hamba berbuat baik dengan cara bersedekah kepada fakir miskin, orang-orang yang memerlukan, maka Allah akan berbuat baik kepadanya menjadi pengganti, nah, kepada orang yang dia tinggalkannya, kepada harta yang dia tinggalkannya, dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka justru kita lihat keturunan orang-orang dermawan itu justru kaya raya. Keturunan orang kikir itu miskin. Secara logika keturunan orang dermawan mestinya miskin, karena bapaknya ada sering nyumbang, banyak hartanya yang habis. Tapi kita bukan bermuamalah dengan kasat mata, tapi bermuamalah dengan zat yang maha gaib, yang maha berkuasa, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Nabi sabdakan, ma naqasal malu bis sadaqati, enggak kurang harta dengan sedekah.
Nah, sedekah tidak menyebabkan harta berkurang. Nah, kemudian hadis berikutnya Nabi SAW bersabda, ma ahallallahu syai'an abghada ilaihi minat talaq. Tidak menghalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan sesuatu yang Allah membencinya dari talak. Nah, dari talak. Jadi perkara itu halal, tapi Allah enggak senang. Perkara tersebut boleh, bukan haram, tapi Allah enggak senang. Itu enggak ada di dunia ini kecuali hanya talak. Makan boleh, Allah enggak benci sama orang makan. Minum boleh, Allah enggak benci dengan minum. Tijarah boleh, Allah enggak benci dengan tijarah. Berenang boleh, Allah enggak benci dengan berenang. Tidur boleh, Allah enggak benci dengan tidur. Tapi talak boleh, Allah enggak senang dengan talak. Maka bagaimananya diusahakan semaksimal mungkin untuk tidak ada yang namanya bahasa talak, bahasa cerai, karena dia memberi efek yang tidak baik. Yang seharusnya dia mendapatkan doa dari anak-anaknya, tapi karena hal tersebut enggak dapat doa. Yang seharusnya melahirkan generasi yang beragama, yang sopan, tapi karena terjadi hal seperti itu malah enggak sopan generasi. Kalaupun sopan berakhlak, tapi hidup dalam kesedihan. Orang yang hidup dalam kesedihan kadangkala tidak maksimal dalam berfikir, tidak maksimal dalam berakhlak dan sebagainya. Ma akhafu ala ummati, ketemu apabila ketemu ma setelahnya illa, maka artinya tidak. Maka sebelum menterjemah lihat dulu tulisannya ke belakang, oh ada illah ini, maka diartikan tidak. Ma akhafu, tidak aku khawatirkan, ala ummati, di atas umatku, kecuali dhafal yakin, lemah keyakinan. Tidak aku khawatirkan di atas umatku kecuali lemah keyakinan. Kalau keyakinannya kuat, walaupun hidup dalam kesederhanaan atau kekurangan, maka tidak ada masalah dengan kehidupan orang tersebut. Walaupun dia hidup dalam kecukupan tapi tidak punya keyakinan, kadang-kala dia sibuk lagi daripada kecukupan yang ada, karena dia merasa dialah yang mengendalikan kehidupan rumah tangganya, dialah yang memberi rezeki anaknya, dialah penentu nasib masa depan generasinya. Akhirnya dia berbuat tidak sesuai dengan yang diperintahkan Allah. Nah, karena lemah yakin. Murtad karena lemah keyakinan. Meninggalkan amal agama karena lemah keyakinan. Tidak mampu istiqomah di atas berbuat baik karena lemah keyakinan.
lalu dia yakin, maka dia tidak akan perlu meninggalkan amal agama karena kesulitan dalam mencari duniawi, karena yakinnya kuat. Seperti keyakinan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, aku tidak khawatir kemiskinan kepada putri-putriku, karena aku sudah suruh mereka membaca surah Waqiah setiap malam. Nah, orang yang sudah istiqomah dengan surah tersebut nggak perlu ragu lagi soal miskin. Harus yakin, karena itu bukan berita koran yang mengantuk. Nah, itu bukan prediksi, itu bukan perkiraan cuaca, itu perkara pasti. Nah, kenapa dengan perkara pasti kita tidak bisa berpegang, lalu yakin dengan perkara yang tidak pasti? Karena lemahnya keyakinan. Kalau umat Islam kuat dengan keyakinannya, in tansurullah yansurkum wa yastabbit aqdamakum, jika kalian membantu agama Allah dengan dakwah, dengan taklim, dengan belajar, dengan akhlak, maka pasti Allah akan bantu. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus solihat la yastakhlifannahum fil ardh. Allah akan janjikan kepada orang beriman dan beramal soleh akan dijadikan pemimpin di muka bumi. Tentu umat Islam akan bersatu dengan ibadahnya, bersatu dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bersatu dengan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak akan sibuk mengurus partai. Karena Allah janjikan kepemimpinan bukan dalam partai, tapi beriman dan beramal soleh. Buktinya, asbab partai yang banyak di dalam diri umat Islam itu sendiri, mereka tidak bisa merubah suasana dan keadaan. Bahkan antara muslim dengan muslim pun itu tidak sependapat. Kenapa? Dhafal yakin. Ma khaufu ala ummati, tidak aku khawatirkan di atas umatku akan fitnah, akhwafu alaiha, yang sangat aku khawatirkan di atasnya umat, melebihi daripada fitnah wanita dan khamar. Ma akhafu ala ummati, tidak aku khawatirkan di atas umatku fitnah yang sangat aku khawatirkan, melebihi dari fitnah wanita dan khamar. Dua perkara besar penyakit masyarakat. Pertama, perzinahan. Yang kedua, narkoba. Tidak sebanyak pencuri, tidak sebanyak pembunuh. Nah, makanya Nabi khawatirkan dua perkara ini. Wanita kadangkala, Masya Allah, guru agama dan siswinya, guru TPA, guru pondok pesantren, sudah dibilang jangan salaman yang perempuan. Ini mau kasih berkah sama santriwati, disalamin lah Pak Kiai itu, 300 santriwatinya.
sekali seminggu salaman, cabi-cabi iman pakai, itu fitnah namanya. Bagaimana dia akan tampil nanti di tengah masyarakat sebagai suluh bagi umat? Ternyata suluhnya basah karena air fitnah. Kemudian khamar, Nabi bersabda, kullu muskirin khamrun. Setiap yang memabukkan itu khamar, apa saja. Mau khamar dengan khamarnya, mau minuman kerasnya, mau sabu-sabunya, bahkan masuk kepada makanan, masuk kepada minuman berbentuk permen dan sebagainya, bahkan oli nggak ketinggalan, bensin, lem cat tikus, lem cat kambing. Coba antum bayangkan tuh, kan dikhawatirkan oleh baginda Rasul. Kalau orang sehat ngapain dia hisap lem? Spiritus campur dengan bensin, tambah dikit minyak tanah, diminum, mabuk dia. Solar, kasih sedikit bensin, kasih korek api, menyala dia. Kenapa umat sampai sesesat itu? Media untuk menghilangkan akal sehatnya, jangan kaget, karena Nabi memang mengkhawatirkan itu yang pertama terhadap umat. Memang itu yang paling dikhawatirkan oleh Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Khamar, perkara yang merusak kepala, merusak otak. Nah, hari ini yang merusak otak bukan hanya sesuatu yang dikonsumsi, tapi sesuatu masuk dalam permainan. Nah, kemarin anak usia 9 tahun bakar rumah, 6 rumah dibakar. Kenapa? Terpengaruh karena game. Karena dalam game itu mungkin lakonnya itu membakar-bakar rumah. Akhirnya dia realisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Alaiha nahya wa alaiha namutu wa biha namsu insyaallah ta'ala minal azibin. Itu termasuk juga khamar. Nah, menghilangkan akal sehat. Jadi banyak masuk yang menghilangkan akal sehat mereka. Bukan makanan dan minuman, permainan juga. Sampai nggak tahu lagi orang tua. Bukan sekarang waktunya. Nggak ada waktu dan belajar sambil ini sambil itu. Nah, makhtalaja irkun wala ainun illa bidzambin. Ikhtalaj itu, ikhtalat itu mana konslet. Nah, tidak konslet satu urat, tidak juga mata, kecuali dengan sebab dosa. Wa ma yadfa'ullahu anhu akthar, sesuatu yang mengelakkan darinya, yang mengelakkan oleh Allah darinya itu lebih banyak. Terkilir karena dosa, salah urat karena dosa, otak kejang karena dosa. Jadi urat-urat yang ada dalam tubuh itu tidak berjalan normal, itu karena dosa. Nah, mata juga itu karena dosa.
Nah, kalau Allah ambil kisos dari setiap dosa yang kita lakukan kepada Allah, maka banyak setiap hari dari kesehatannya akan berkurang secara cepat. Nah, secara cepat. Nyuri dosa. Nah, mengambil barang orang tanpa izin dosa. Kalaulah setiap kali setiap orang berbuat dosa Allah timpakan musibah kepadanya, banyak manusia yang setiap hari masuk rumah sakit. Tapi banyak yang Allah maafin, sehingga setelah buat dosa enggak ada kesehatan yang berkurang. Setelah berbuat dosa enggak ada musibah yang didapat. Nah, tujuan Allah memberikan teguran itu adalah supaya mereka kembali kepada Allah. Walanudhiqannahum minal adabil adna dunal adabil akbar la'allahum yarji'un. Kami berikan dulu azab yang kecil-kecil, musibah-musibah kecil, sebelum datang azab yang sesungguhnya, supaya sadar. Nah, kalau enggak sadar juga baru diazab. Makhtalata hubbi, tidaklah bercampur mencintaiku biqalbi abdin, di hati seorang hamba, kecuali haramallahu jasadahu alan nar, mengharamkan oleh Allah akan jasadnya hamba ke dalam neraka. Tidaklah bercampur hubbi, mencintaiku, di hati seorang hamba. Siapa aku di sini? Siapa aku? Siapa aku? Hah? Antum siapa? Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini dalil yang kesekian Maulid Nabi. Jadi apabila mencintai Rasulullah, ikhtalat, masuk, bercampur, meresap, tertanam dalam hati seorang hamba, itu bertanda Allah tidak akan mengazab jasad hamba itu di dalam neraka. Itu poin yang mau didapatkan. Itu sesuatu maksud yang akan dicapai. Caranya macam-macam. Maka ulama mengusahakan hal itu kepada umat dengan membaca sejarah-sejarah Nabi. Lahirlah kitab-kitab tarikh, lahirlah kitab sejarah tentang baginda Rasul, lahir kitab Syama'il tentang baginda Nabi, bagaimana alisnya, hidungnya, bibirnya, pipinya, dahinya, rambutnya, dadanya, jarinya, sampai kepada tumitnya, keringatnya, bahkan kepada bulu yang ada di badannya. Kemudian dengan maulid baginda Nabi, memperingati maulid Nabi, itu tujuannya menanamkan cinta kepada umat. Banyak masyarakat kita dulu itu senang berselawat ke kepala. Nah, kemudian setelah maulid Nabi dihapuskan di sebagian tempat gara-gara ajaran Wahabi Salafi yang sesat itu, akhirnya salah satu media menanamkan cinta Nabi kepada umat di tengah masyarakat hilang. Akhirnya masyarakat semakin jauh daripada mencintai Sayyidina Rasul. Dia akan bertanggung jawab nanti di akhirat. Nah,
In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Untuk mendapatkan ridha Allah, cinta Allah, mesti ittiba' dan baginda Rasul. Mayuti'illah, mayuti'ir Rasul faqad ata Allah. Ya taat kepada Nabi berarti sama taat kepada Allah. An-Nabi awla bil mu'minina min anfusihim. Nabi lebih berhak kepada diri orang beriman daripada harta mereka. Tidak ada hak bagi orang beriman laki-laki dan perempuan untuk memilih setelah diputuskan oleh Rasulullah. Nah, semuanya itu diawali daripada mengenal. Bagaimana kita ittiba dengan seseorang yang tidak kita kenal kelebihannya, tidak kita kenal keunggulannya, tidak kita kenal siapa orangnya. Gak mungkin ikut-ikutan saja. Tapi ketika diperkenalkan Nabi kepada umat, baru terkagum-kagum. Selepas itu baru muncul ittiba. Nah, sekarang sarana memperkenalkan Nabi kepada masyarakat dibid'ahkan oleh mereka. Nah, memang terlalu kurang garam perangai. Kan kalau menyinggung soal salafi itu emosi. Coba hidupkan kipas. Makhtalafat ummatun ba'da nabiha. Tidak berselisih umat setelah nabinya. Tidak berselisih umat setelah nabinya kecuali zahara ahlu batiliha ala ahli haqqiha. Akan menang ahli batil dari umat tersebut, mengalahkan ahli haknya umat. Tidaklah berselisih umat ba'da nabiha setelah nabinya kecuali akan mengalahkan oleh ahli batilnya umat atas ahli haknya umat. Nah, kenapa justru yang batil mendominasi kehidupan masyarakat? Kenapa konser lebih ramai pada pengajian? Kenapa ajakan kepada perkara negatif lebih disahut daripada ajakan kepada ma'ruf? Kenapa tidak ada penantangan terhadap orang-orang yang merusak akhlak umat? Lalu kenapa ada penantangan kepada orang yang mengajak kepada agama? Jawabannya adalah karena umat sudah ikhtilaf. Ikhtilafat ummah. Jadi ikhtilaf ini adalah perkara yang membahayakan. Ikhtilaf sama khilaf beda. Khilaf di kalangan umat itu rahmat, perbedaan pendapat maknanya. Tapi kalau ikhtilaf itu perpecahan. Kami ahli surga, kalian ahli neraka. Kami di atas sunnah, kalian di atas bid'ah. Nah, kelompok kami yang benar, kelompok kalian sesat. Nah, amir kami baik, amir kalian tidak. Kami SMS, kalian MA. Nah, itu SA.
ikhtilaf-ikhtilaf pondok dengan pondok pesantren, kiai dengan kiai, ahli tarikat dengan tarikat, ahli dakwah dan dakwah, aktivis dengan aktivis. Akhirnya ahli batil menguasai. Maka Allah katakan, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Itu sebutnya para sahabat ikut saja solat bersama Marwan yang khutbah sebelum solat Id untuk menjaga persatuan umat. Nah, persatuan lebih utama daripada khilaf, ya, daripada ikhtilaf. Khilaf tidak akan munculkan ikhtilaf. Nah, kalau semuanya memahaminya. Tapi kalau dia enggak belajar, merasa benar dengan amalan sendiri, tidak pernah membaca luasnya perbedaan pendapat dalam Islam, oh iya. Nah, ma akhazatid dunya minal akhirah, tidak mengambil oleh dunia dari porsi akhirat kecuali kama akhazal mihyaq, sebagaimana mengambil oleh jarum, wurisa fil bahri, yang dicelupkan ke dalam laut, min ma'ihi, dari airnya laut. Hadis hasan, semakna dengan hadis tadi malam. Nah, ini justru lebih lagi. Tadi malam Nabi katakan perbandingan kenikmatan dunia dengan akhirat seperti jari telunjuk yang kamu masukkan dalam air laut, yang nempel setetes di ujung jari adalah kehidupan dunia, yang di laut itulah akhirat. Di sini bukan telunjuk, jarum. Nah, itu lebih kecil lagi. Jarum, walaupun jarum goni sekalipun, itu kan lebih besar. Jarum karung goni itu dicelupkan ke laut, diangkat ke atas. Nah, seperti itulah kenikmatan dunia yang dikurangi, seperti itulah kenikmatan akhirat yang terkurangi, yang dipakai di dunia ini. Maka nggak usah mikirin kenikmatan dunia. Dikit cuman setetes air di ujung jarum dengan lautan yang luas. Itu pun sudah dibagi-bagi mulai dari Nabi Adam dulu sampai sekarang. Cerita ini benar. Nah, antum kayak nggak percaya saja. Coba lihat muka percaya, dia muka ragu. Jadi hari ini umat bukan kurang media, bukan kurang hadis, bukan kurang pengajian. Yang tadi itu, dhafal yakin. Banyak hadis dibaca, tapi nggak ada pengaruh dalam hidup. Dhafal yakin yang dikhawatirkan. Nah, kalau sekiranya kita yakin, tentu enggak pedulilah dengan urusan akhirat, dengan urusan dunia. Si fulan kawan sama sekolah dah punya mobil, ini masih ngaji kitab. Nah, kawan punya sama sekolah dulu sudah kawin, ini masih mengaji. Kawan punya sekolah dulu udah duduk di kedai, udah pergi kemana-mana, masih ngaji. Di situ-situ aja kehidupannya nggak berubah-ubah. Nah, kalau orang yakin dengan kehidupan akhirat, nggak peduli dia, biarin ya, mau kamu punya pesawat dia, mau punya apa, nggak ada urusan. Nah, kecil itu kecil dengan kehidupan akhirat.
tidak akan ada kesedihan daripada orang belajar agama. Tidak ada galau bagi orang yang tamat pondok pesantren. Nah, kenapa sudah mengaji, dah tamat di pondok pesantren kok masih galau dengan kehidupan dunia? Berarti kan do'fal yakin. Yakin sajalah. Mau hidup miskin, miskin. Nggak makan, nggak makan. Nggak makan puasa. Ini cerita aja dulu ya. Nanti yang antum anggap pula saya sampai makam itu. Cerita. Nah, kalau nggak ada makanan, bagaimana caranya? Idzan ana shaim, itu saya puasa. Selesai kan? Nah, selesai. Gak bisa tidur? Idzan ana aqra'ul Quran wa atahajjadu baina yadayillah azza wa jalla. Gak ada uang? Ya, saya di tempat, gak kemana-mana. Gak ada uang untuk kawin. Idzan ana shaim, itu saya puasa. Ada problem? Nggak ada problem. Pas mati berawallah kebahagiaan yang abadi. Selesai semuanya. Nah, itu kan cerita hadis yang perlu diulang-ulang supaya menjadi sebuah keyakinan. Ma akhsha alaikumul faqra, tidak aku khawatirkan terhadap kalian kemiskinan. Tidak aku khawatirkan terhadap kalian kemiskinan. Walakinni, akan tetapinya aku, akhsha alaikumut takatsur, aku khawatir terhadap kalian melimpahnya dunia. Takatsur, banyaknya dunia. Wa ma akhsha alaikumul khata', tidak aku khawatirkan terhadap kalian tersalah. Walakinni, akan tetapinya aku, akhsha alaikum ta'ammuda, aku khawatir terhadap kalian akan kesengajaan. Kalau salah Nabi enggak khawatir. Memang enggak dengar azan? Enggak dengar azan sama sekali. Tidur sudah cepat, azan enggak kedengaran, kawan enggak ada yang bangunin, lalu ketidur. Itu enggak ada kekhawatiran di sana, enggak ada dosa. Azan terdengar, sudah dibangunin, kagak bangun, kemudian dah mau qomat baru bangun, lalu duduk terburu-buru, belum sempat ruku dan tidak nambah rakaat. Itu yang dikhawatirkan oleh Nabi. Bisa narkoba mahal, merokok nggak bisa, nggak ada uang, ke diskotik nggak bisa, ke bioskop nggak bisa, jalan-jalan di maksiat nggak bisa. Dia sibuk aja dari pagi mencari nafkah, dari pagi ke sawah, pulang ke sawah kecapean, tidur, selesai hidupnya. Dia membuat macet di jalan, yang buat maksiat, yang geng motor itu kan karena bapaknya punya motor, karena bapaknya sanggup beliin dia motor. Coba bapaknya nggak sanggup beliin motor, beliin sepeda ontel. Ada geng sepeda ontel? Nggak ada gengnya, ketinggalan di belakangnya. Tangkap polisi, cepat kali ketangkap dia. Takatsur,
Karena umat banyak sadar ketika miskin, umat banyak sadar ketika nggak ada uang, tapi banyak pelanggaran agama ketika ada keduniaan. Ma adzinallahu li syai'in, azina di sini maknanya mendengar. Tidak mendengar oleh Allah Subhanahu wa taala li syai'in, bagi sesuatu, ma adzina, sebagaimana Allah mendengar li nabiyyin, bagi nabi, hasanis saut, yang bagus suaranya, yataghanna bil Quran, yang melagukan Al-Quran, wa yajharu bih, dan menjaharkan dengannya Quran. Hadis riwayat Imam Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Imam Nasai, rahimahullah al-jami'. Jadi di sini, nah, secara mahum Ahlussunnah wal Jamaah, Allah memberikan pahala yang besar. Nah, Allah memberikan perhatian yang lebih, ganjaran yang lebih besar, maksudnya kepada nabi yang memiliki suara yang bagus, yang mendendangkan Al-Quran. Nah, ketika dikatakan di sini baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ulama usul fiqh katakan khitab ilan nabi khitabul lil ummah. Sesuatu yang disarankan, yang ditujukan kepada baginda Rasul, itu umat juga masuk di dalam. Artinya Allah sangat senang kepada orang yang punya suara yang bagus, yang mau mendendangkan Al-Quran. Kemarin hadis sudah diriwayatkan, laisa minna man lam yataghanna bil Quran. Bukan golongan kami orang yang tidak mau membaca Al-Quran semaksimal mungkin dengan kemampuannya. Nah, orang yang punya potensi suara yang bagus, Allah sangat senang sekali kalau orang itu mau menyanyikan Al-Quran. Bukan suara yang bagus diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala digunakan untuk nyanyi-nyanyian. Nah, kalau nyanyi itu dilatih sampai nada-nadanya, tarikan suaranya, turun naiknya. Tapi untuk Al-Quran tidak. Bukan berarti wajib belajar irama seperti yang mereka perlombakan, tidak. Itu bukan taghanna. Ya taghanna yang dimaksudkan oleh Nabi. Ma azinallahu li abdin fi syai'in, tidak memberikan perhatian oleh Allah li abdin, bagi seorang hamba, fi syai'in, di dalam sesuatu, maksudnya dalam ibadah, afdala min rak'atain, yang lebih daripada 2 rakaat, au aksara min rak'atain, atau lebih dari 2 rakaat. Allah akan memberikan perhatian kepada orang yang ada dalam ibadah, apakah itu baca Quran, berzikir, bayar zakat, haji, umroh. Tapi dari sekian ibadah yang dilakukan, yang mendapatkan perhatian lebih, yaitu orang yang ada dalam ibadah salat. Wa innal birra, sesungguhnya kebaikan, wa innal birra, sesungguhnya kebaikan, la yudharru,
sungguh akan ditaburkan fauqa ra'sil abdi, di atas kepala hamba, maka nafis sholat, selama ia berada dalam ibadah sholat. Ma yang berarti selama itu namanya ma masdariyah, selama ia berada dalam ibadah sholat. Wa ma taqarraba abdun, tidaklah mendekatkan diri oleh seorang hamba ilallahi, kepada Allah azza wa jal, bi afdala, dengan yang lebih baik dari ma kharaja min, sesuatu yang keluar darinya Allah. Apa yang keluar dari Allah? Yakni kalamuhu, kalamullah. Jadi pendekatan diri terbaik hamba kepada Allah dengan tilawatul Quran. Tiga tahun minimal antum dalam program tilawatul Quran. Kalau ada sedikit perhatian, sedikit keikhlasan, sedikit kesadaran, itu tidak bisa kita bayangkan berapa dekatnya pelajar Quran itu dengan Allah. Karena itu pendekatan yang terbaik. Tidak ada pendekatan diri terbaik seorang hamba kepada Allah melebihi dengan sesuatu yang keluar dari Allah itu sendiri, yakni Al-Quran. Antum hitung berapa juz Al-Quran yang antum baca setiap hari. Seharusnya sudah jadi wali Allah kalau ada keikhlasan di dalamnya, kalau ada kerinduan dalam membacanya. Nah, bukan beban. Kalau ada keasikan dalam membacanya. Jadi keasikan yang saya lihat sepanjang perjalanan seorang hafiz Quran itu cuma beberapa saat sebelum persiapan kubur. Nah, kalau kondisi dia seperti itu dari dulu, dari awal masuk, berapa pendekatan yang dia dapatkan? Ini kalau nggak disuruh baca Quran, nggak baca. Duduk mengganggu orang. Ini laporan terakhir yang mengganggu. Nah, kalau kedapatan masih, besok saya suruh pulang. Sudah dipisahin duduknya, masih ngobrol dengan kawan. Nanti kita suruh pulang saja. Nah, seharusnya dengan Al-Quran dia harus lebih dekat dengan Allah. Harusnya dia baca Quran dengan senang, dalam waktu yang sama juga menghafal, distorkan, maka ada peningkatan ruhani, lebih baik orangnya, lebih taat, lebih khusyuk dan sebagainya. Karena itu media tercepat. Nah, tentu yang nama ikhlas penting kepada ibadah. Ma'azinallahu li abdin fid du'a. Nah, kalau di sini maknanya memberi izin. Tidak memberi izin oleh Allah bagi hamba di dalam berdoa hatta azinalahu fil ijabah, sehingga memberi izin ya Allah baginya hamba di dalam mengabulkan. Tidak memberi izin oleh Allah bagi hamba dalam doa, melainkan Allah beri izin bagi hamba tersebut untuk dikabulkan. Ibaratnya sama dengan orang tua
yang menawarkan kepada anaknya sebuah permintaan. Kalau orang tua ngomong begini, kamu kalau ada perlu sesuatu ngomong, itu maknanya memberi izin untuk meminta. Omongan tersebut tidak akan keluar kecuali ketika orang tua pada saat itu sudah punya kemampuan. Kita yakin bahwasanya doa yang kita lantunkan itu bukan ikhtiar kita, itu adalah izin dari Allah Subhanahu wa taala, tidak akan bergerak, jangankan lidah, bulu hidung saja, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang membuat lidah kita mengatakan Allahumma ighfir lana? Ya Allah. Kalau Allah izinkan lidah kita membaca doa tersebut, berarti Allah bersedia menerima pengampunan dosa kita. Kalau Allah izinkan lidah antum membaca Allahumma rzuqna hajjam mabruro, itu bertanda Allah sudah punya takdir untuk kita untuk berangkat haji mabrur. Karena enggak mungkin digerakkan lidahnya Allah hajjam, asal doa Allahumma hajjam mabruro, sa'ya masykura, umratan maqbula, ziaratal haramain. Ada yang lain baca doa tapi enggak kebaca doa itu. Yang lain baca doa juga tapi Allah enggak izinkan dia baca doa itu. Kenapa enggak Allah izinkan? Karena tidak ada takdirnya untuk ke sana. Oh, saya kok itu terus ya diizinkan. Berarti tidak Allah izinkan kepada seorang hamba untuk berdoa, berarti Allah sudah punya rencana untuknya untuk dikabulkan apa yang dia ucapkan. Ini maknanya satu realisasi daripada baginda Rasul untuk mewujudkan sebuah hadis yang mengatakan, mintalah kepada Allah dalam keadaan kamu yakin doamu dikabulkan. Maka salah satu yang memicu keyakinan doa dikabulkan adalah, ya Rabb, Engkau yang izinkan aku berdoa, maka kabulkanlah doaku sebagaimana dikatakan oleh Rasulmu. Saya yakin Rasulmu tidak akan berbohong. Nah, oh mantap dalam doanya. Bukan baca doa permintaan aja salah. Itu bagaimana kondisi hatinya kalau permintaan lidah saja masih salah. Nah, minta surga dari api, minta farju bukan faraj. Nah, kemudian apa lagi? Macam-macam permintaannya, nggak nyambung kadang-kadang. Maka betulkan dulu lafaznya. Nah, baru minta dengan sungguh-sungguh. Ma aral amro ila ajala min dzalik. Ini ketika seseorang, hadis ini Nabi sampaikan oleh baginda Rasul ketika seseorang sedang memperbaiki rumahnya, sedang membetulkan memperbaiki rumahnya. Apa kata Rasul? Ma aral amro, tidaklah aku lihat urusan, maksudnya kematian, melainkan lebih cepat dari demikian yang kamu prediksi tentang rumahmu. Tidak aku lihat kematian melainkan lebih cepat dari demikian kamu memperbaiki rumahmu. Itu fakta. Nah, jarang ditemukan kecuali ketika musibah orang ditinggalkan oleh rumahnya. Sudah lama dia hidup, rumahnya roboh.
bukan karena banjir, bukan karena gempa bumi, tapi roboh karena rumah itu sendiri, walaupun dari kayu sekalipun. Tapi yang ada itu adalah orangnya sudah mati, rumahnya sampai sekarang masih ada. Itu rumah peninggalan si anu, kasihan rumahnya, orangnya udah mati. Nah, maka kalau orang yang sehat cara berpikirnya, orang yang bersehat cara berpikirnya, tentu ini media, itu materi sebetulnya bukan untuk antum. Ini bagi bapak-bapak, terutama di ranah Minang, terutama yang punya anak perempuan. Nah, satu perkara yang menjadi wajib dalam daftar pemikirannya adalah rumah untuk anak perempuan. Anak yang laki-laki nggak perlu pikirin nih, dia akan numpang rumah orang kok. Nah, ini anak perempuan, itu satu beban itu. Oh, rumah belum dibuat, anak ada gadis, sebentar lagi 3 tahun lagi dia tamat kuliah mau menikah, rumah belum buat. Sebetulnya dia ada punya rumah. Kata baginda Rasul, kematian lebih cepat dari rumah. Enggak usah terlalu mikirkan rumah. Nah, kalau nggak ada rumah kontrakan. Di sini tinggal 3 tahun, satu rumah lagi 3 tahun, satu rumah lagi 3 tahun, satu rumah 3 tahun. Banyak rumah dia tempati. Mungkin dalam hidupnya dia punya 10 lokasi rumah. Kan lebih kaya dari yang lain. Nah, hadis ini enggak usah terlalu dibahas. Ma ursila ala adin mirih, tidak dikirim kepada kaum Ad dari angin kecuali hanya sebesar cincinku yang ini. Nah, sebesar cincinku yang ini. Kaum Ad kan dihancurkan oleh Allah dengan angin. Kaum Ad dihancurkan dengan angin. Kata Nabi, angin yang dikirim Allah ke kaum Ad itu yang sebesar cincin, kecil. Bagaimana kalau dibuka sebesar bola kaki? Itu mungkin akan berimbas kepada kampung sebelah kali. Kalau angin itu Allah buka sebesar polongan air, nah itu mungkin dunia ini ke bawah. Nggak jadi kita tinggal di dunia. Di sini Nabi ingin menyampaikan kepada kita, setelah kalian membaca cerita kaum Ad, hancur begitu hancurnya, itu baru kecil. Salah satu dari kekuatan Allah yaitu angin, dan itu pun kadarnya kecil sebesar cincin. Jadi jangan macam-macam sama Allah. Nah, Allah punya pasukan-pasukan yang tidak terlihat. Anginnya, apinya, tanahnya, airnya. Nah, tanah, api, air, burung, bahkan hewan sekecil apapun. Nah, cukup dibunuh cuma dengan seekor nyamuk. Mazdada rajulun minas sultan kurba illa zdada anillahi bu'da. Tidaklah bertambah seseorang
Mazdada rajulun, tidaklah bertambah seseorang minal sultan, kepada raja, qurba, kedekatan, illa melainkan izdada, dia telah bertambah dari Allah nisbah jauh. Wala kasurat asba'uhu, tidaklah banyak pengikut seseorang, illa kasurat sayatinuh, melainkan akan bertambah banyak setannya. Wala kasura maluhu, tidaklah banyak harta seseorang, illa stadda hisabuh, melainkan semakin berat hisabnya. Perkara pasti. Maka ulama dulu jarang, bahkan tidak mau dekat ke raja. Suatu kali Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala, Imam Abu Hanifah punya tetangga yang sering mengganggu sang imam. Bahkan ketika sang imam memberikan pengajian, dia sering bernyanyi-nyanyi, menyindir Pak Imam. Murid-murid sang imam merasa terganggu dengan tetangga Imam Abu Hanifah. Kata Imam Abu Hanifah, jangan kamu ganggu dia, itu tetangga saya. Satu kali tetangganya ini ada kasus ditangkap oleh khalifah. Imam Abu Hanifah aneh, mana tetangga yang biasa mengganggu? Kemana? Oh, ditangkap tadi malam nyuri ayam. Bukan ditangkap tadi malam, sudah ditangkap masih malam. Kejadiannya masih malam. Imam Abu Hanifah datang kepada khalifah. Sesampai di pintu, pengawalnya kaget. Bahasanya Imam Abu Hanifah mau jumpa khalifah. Kaget. Gak pernah Abu Hanifah mau jumpa khalifah. Diundang pun kadang-kadang gak mau datang. Disampaikan ke bagian dalam, bagian ketua rumah tangga khalifah. Dia pun kaget juga. Disampaikan kepada khalifah, tambah kaget lagi. Masa iya Imam Abu Hanifah datang jumpa saya? Aneh bagi pemimpin waktu itu kalau ada ulama yang datang. Ternyata apa perintah Abu Hanifah? Tolong bebaskan tetangga saya. Nah, kata sultan, kata khalifah, besok pagilah. Jangan besok pagi, sekarang. Dibebaskan malam itu juga. Sejak itu tetangga jadi murid Imam Abu Hanifah. Nah, salah satu murid pada Imam Abu Hanifah. Nah, yang mau kita lihat di sini bukan adab ke tetangganya, tapi yang mau dilihat di sini bagaimana keanehan bagi seorang khalifah kalau ada ulama yang datang menjumpainya. Sampai beliau mati dalam penjara karena menolak jabatan menjadi qadhi. Maka nggak usah dekat-dekat dengan sultan. Alhamdulillah ala kulli hal, kita dalam acara-acara nggak pernah menggantungkan acara kita dengan penguasa-penguasa. Acara ringkas saja, sambutan dari pembuka acara di protokol, susunan acara satu, tilawatul Quran. Kadang-kadang nggak ada tilawatul Qurannya karena semua dah baca Quran. Nah, kemudian langsung aja tausiah, makan, wisuda, prosesi wisuda. Nggak ada sambutan Pak Lurah, Pak RT, Pak ini, Pak itu. Kadang-kadang nunggu bapak-bapak itu tuh jam acara masih jam 9 karena dia diundang.
Dia belum datang-datang, tertunda acara sampai 9:30. Ada yang ketika datang kita dalam satu acara, karena tamu utama datang, acara belum dimulai. Ulama belangau ini gara-gara menunggu pemimpin. Hina jadinya. Maka kalau ketemu ulama dan berdiri di pintu penguasa, ketahuilah dialah pencuri. Supaya antum tidak berurusan dengan pemerintah, jangan pakai ijazah. Jangan jadi pegawai-pegawai. Kemudian semakin banyak pengikut seseorang, semakin banyak setannya. Maksudnya godaan setannya semakin banyak. Kalau pengikut semakin banyak. Lain ceritanya hari ini santri baru 100-an. Oh, coba 10.000. Oh, itu beda setannya itu. Satu, kita akan kedatangan tamu setiap hari daripada calon-calon anggota DPR MPR. Pasti itu datang menggoda. Kenapa? Ini santri 10.000, berarti mak bapaknya 20.000. Kalau bisa dapat saja separuh, berarti 5.000 atau 10.000 suara untuk saya. Menang saya nanti itu. Akhirnya datanglah pejabat. Assalamualaikum Pak Kiai, sehat? Ada yang bisa dibantu? Pondok kayaknya bocor ya. Baru udang pondok bocor ya. Itu namanya setan. Lepas itu antum akan datangi diajak kerja sama oleh travel. Dipajanglah nama foto antum di iklannya itu. Umroh bersama Kiai Rehansyah. Targetnya mana? Biarlah kita korban untuk Pak Kiai itu, dia diangkat umroh gratis. Nanti paling enggak wali santrinya kan ke sini, ke travel kita jadi umrohnya. Itu setan juga itu. Artinya godaan-godaan. Dekat juga dengan bis pariwisata. Jadi kalau santri jalan-jalan, bis kami siap. Dapatlah bonus gratis-gratis supaya nanti ke jalan-jalan kita rental bisnya. Nanti didekat lagi oleh penginapan-penginapan. Didekati lagi oleh tempat-tempat wisata. Kalau ke tempat kami datang 50% untuk santri. Iyalah, 50%-nya kita sama dengan 100% orang lain. Karena saking ramainya. Datang lagi ketua-ketua partai. Itu yang dimaksudkan. Kalau banyak pengikutnya, banyak setan yang menggodanya. Belum lagi yang punya produk-produk. Datanglah pakai iklan baju koko, iklan sarung mangga, iklan susu Indomil, iklan sampo Emeron. Jadi tukang iklan deh. Apa syaratnya? Banyak pengikutnya. Kalau banyak hartanya, berat hisabnya. Walaupun sudah yakin itu berat hisab, tapi pengen juga banyak harta. Tapi kalau niatnya mau bikin pondok, nggak ada masalah. Ma'azyanal hilm, alangkah indahnya sebuah sifat santun. Alangkah indahnya sifat santun. Dalam hadis yang lain Nabi sabdakan, santun apabila ada pada suatu benda, benda itu jadi indah. Apabila hilang, maka keindahan benda itu hilang.
Mahal-mahal beli kucing, tapi kencing sembarangan. Seminggu tuh tahan pemilik kucingnya itu, kemudian dijual lagi. Tapi kalau ada kucing yang santun, masuk rumah, assalamualaikum, baru dia masuk. Nah, dia nggak mau main makan saja, lewat depan kita makan. Orang sayang sama dia. Nah, itu kucing itu. Monyet juga sama. Nah, santun kali monyet. Gak main ambil saja. Ambil juga begitu. Apalagi orang. Jadi santun itu alangkah indahnya. Terakhir, Mas tarzalallahu abdan, tidak menghinakan oleh Allah akan hamba kecuali hurrimal ilma, dihalang hamba tersebut dari ilmu pengetahuan agama. Mas tarzalallahu abdan, tidak menghinakan oleh Allah akan hamba, melainkan diharamkan atau dihalang hamba itu untuk mendapatkan ilmu agama. Mafhum mukhalafahnya, kalau Allah berikan ilmu agama kepada hamba, berarti Allah tidak ingin menghinakan orang tersebut. Kalau Allah ingin hinakan, Allah akan halang dari pengetahuan agama. Nah, bagaimana enggak hina, bagaimana enggak malu? Orang buka bahu kanan, dia buka bahu kiri. Enggak paham. Nah, kan malu jadinya. Nah, salat ba'diyah ba'da asar, baru tobat nih, semangat ibadah, ba'diyah ba'da asar. Hina dirinya, disuruh ngimami jenazah bapaknya, dia ruku. Kalau jenazah pakai ruku, sekampung dia malu. Kenapa? Karena ilmu agama. Dilihat wuduknya nggak betul, malu. Tampil jadi pemimpin, pura-pura mau jadi imam pula, gak pandai, malu. Masya Allah, pulang ke kampung rapi pakai sorban, khatib gak datang, tak jadi khatib, lari. Gak malu tuh. Disuruh mendoa, gak pandai. Masya Allah. Pas mau kawin, dites baca Al-Quran di KUA, gak pandai, batal kawin. Dulu di kampung saya begitu, gak pandai baca Quran, batal kawin. Nah, jadi orang-orang yang Allah ingin hinakan, Allah gak berikan kepadanya ilmu agama, maka antum harus optimis. Ketika dipilih oleh Allah untuk belajar agama, berarti Allah ada rencana memberikan kemuliaan sama antum. Nah, bagaimana gak mulia? Tamat SD belajar Quran, 3 tahun SMP sudah selesai Quran, 1 SMA, kan anak muda ya, 1 SMA. Apa nilai 1 SMA di tengah masyarakat? Ada? Dicuekin? Nggak ada. Tapi ketika hafiz Quran, dia di depan, Istawu. Orang tua pun berikan soal. Yang satu kalimat dia, Istawu. Bapak-bapak tua berikan soal, Istawu. Istawu wastaqimu wa'tadilu rahimakumullah. Nah, itu sampai di imam itu ruku, orang ruku. Kalau dia nggak bangkit dari ruku, nggak ada yang berani bangkit dari ruku. Kalau dia nggak turun, turun. Kalau dia nggak salam, orang nggak akan pernah salam.
Kok sampai dia diikuti begitu? Apa yang muliakan dia? Ilmu agama. Tapi kalau nggak ada ilmu agama, ya nilainya remaja-remaja yang mengganggu masyarakat di belakang. Kalian kalau mau sholat keluar, itu paling-paling dari Pak Mahmud. Nah, tapi yang anak remaja yang satu SMA sesi hafiz Quran ini duduk di saf depan. Nah, lepas itu baru tanya bapak-bapak, udah ada calon? Nah, begitu dikasih amplop, Masya Allah, ada ngasih hadiah mobil, motor, lengkap dengan anak gadisnya. Kenapa? Kenapa itu semua? Karena ilmu agama. Maka dia malas belajar. Ini bukan berita bohong. Tapi kalau antum tidak mau belajar ilmu agama, berarti antum yang tidak mau menerima kemuliaan yang Allah berikan. Wallahu a'lam. Cukup, Ustaz.